Baik. Ini ada yang tanya, kalau kurban tidak bisa bayar hutang. Kalau bayar hutang tidak bisa kurban. Baik. Pertanyaannya lebih bagus yang mana? Kurban atau bayar hutang? Hutang itu ada status hutang jatuh tempo, ada hutang belum jatuh tempo. Itu statusnya berbeda nanti. Kalau hutang yang jatuh tempo jelas lebih diutamakan membayar hutang, karena menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang mampu hukumnya zalim. Kalau tidak mampu maka bisa kita usahakan untuk memampukan diri selama tidak membuat kacau kewajiban yang lain, maka itu monggo. Termasuk tadi tidak berkorban dan uangnya digunakan untuk bayar hutang. Itu lebih utama kalau memang hutangnya sudah jatuh tempo. Kalau hutangnya belum jatuh tempo, jadi hutang belum jatuh tempo, lalu kemudian kita berkorban, boleh apa tidak? Boleh. Jadi hutang belum jatuh tempo, karena bulan berikutnya kan sudah bisa mengusahakan kembali. Apalagi untuk seorang peternak puyuh, nah itu hasilnya harian. Jadi hasilnya harian, sehingga bisa jadi bulan ini tidak ngangsur, tapi bulan depan itu bisa ngangsur lagi. Itu tidak masalah, dengan catatan memang di dalam agama kita kurban itu hukumnya sunnah muakkadah dan membayar hutang hukumnya wajib. Maka dahulukan membayar hutang, lunasi hutang dulu. Dan ingat, jangan sampai menjadikan punya hutang lalu menghalangi kurban. Maksud saya begini, ada banyak orang yang punya hutang yang belum jatuh tempo lalu mengatakan saya ndak kurban karena masih punya utang. Utangnya apa? Pajero. Itu mengwong awel. Karena kalau punya utang pajero itu kan dia memang sesuatu yang sifatnya sebenarnya bukan kebutuhan primer. Tuh kok kayak odong-odong ya iso mlaku to. Tapi tuh kok kayak apa, misalnya Avanza Xenia harganya lebih murah, misalnya belikan Mobilio harganya lebih murah, tapi kemudian kita kenapa beli Pajero? Ya karena memang secara ekonomi dia sudah mapan. Kalau tidak mapan tidak mungkin disetujui. Nah, saya yakin kalau yang tidak mapan tidak mungkin disetujui. Nah, seperti saya guru ngaji gitu, kredit Pajero ora bakal boleh tanda tangan nganti 28, tidak bakal disetujui karena memang secara ekonomi tidak mampu. Tapi beda kalau ada memang ada neraca yang tertulis dan mampu untuk itu, pasti akan disetujui. Maka ketika ada orang yang punya utang yang sifatnya kreditan, maka tidak melepaskan diri dari dia untuk ikut berkorban, karena biasanya pihak yang memberikan utangan itu sudah memperhitungkan dia bisa membayar hutang. Misalnya berapa? 1/3 dari pemasukan. Jadi kalau pemasukan Anda 20 juta misalnya, maka angsuran maksimal berapa? 7 juta atau 8 juta misalnya. Sehingga masih lowong di situ. Sehingga kalau hutang yang dimaksud adalah utang-utang kreditan, maka tidak melepaskan Anda dari ibadah kurban. Apalagi belum jatuh tempo. Nah, baik. Jadi begitu Pak nggih. Utang itu ada utang yang sudah jatuh tempo, ada yang belum jatuh tempo, dan ada utang yang sifatnya memang orang tersebut orang mampu. Adalah utang kemana? Utang yang dilakukan ke pihak-pihak terkait seperti lembaga keuangan baik syariah maupun ribawi. Itu ada perhitungan 1/3 untuk yang gajinya kecil. Kalau yang gajinya besar itu nanti beda lagi ketentuannya. Nah, ada yang ahli akuntansi di sini? Siapa? Bisa dijelaskan? Berbagi ilmu? Nah, tidak ada. Misalnya seperti kita yang pendapatannya hanya 3 juta 4 juta per bulan, kira-kira boleh tidak kalau mengajukan pinjaman yang angsurannya 2,5 juta? Tidak boleh. Paling banter angsuran berapa kalau gaji 3 juta? Ya, 1 juta maksimal itu. Itu pun rodok ngoyo itu. Nah, sehingga memang sudah ada hitungannya. Tidak serta-merta ketika lembaga keuangan itu mengeluarkan pinjaman itu semata-mata langsung dikeluarkan, tapi ada mekanismenya. Sehingga insya Allah masih dimampukan. Kalau kita punya hutang semacam itu, silahkan
selama belum jatuh tempo untuk berkurban boleh, monggo, statusnya sunnah muakkadah. Wallahu alam bishawab.